Oke friend, selamat sore. Jadi ini adalah hari perdana ketua kembali ke kebun ngecek tanaman setelah lebaran. Nah jadi ini ketua ngecek cabai ya, ini udah ada yang tua lagi. Terus kacang nih, terutama kacang tuh banyak yang gak kepetik ya friend, kemarin nih tuh sampai tua dia jadi bibit. Terus untuk kondisi cabenya juga udah ada yang tua dan merah-merah juga. Next pemetikan kita lakuin setelah nanti kita udah selesai selesai masa lebaran ini, karena ini kan masih nuansa lebaran juga. Ini udah pada tua juga cabenya nih, nggak tahu ini dimakanin apa friend, tuh berlubang. Terus update juga nih kondisi cabai yang waktu itu keriting. Kita semprot menggunakan Alika. Ini sekarang udah mulai muncul tunas baru, tapi masih kondisi kayaknya belum terlalu pulih banget. Bunga masih banyak yang rontok. Ini cabai yang super. Terus kalau ini gimana nih? Ini masih kayak gini bentuknya, cuman cuman ini tuh udah mulai membaik lah kondisinya seperti ini. Nah ini terjadi kemarau sepertinya beberapa hari lalu tuh, sebelum lebaran lah, dari sebelum lebaran tuh udah jarang hujan, jadinya cabai ini beberapa pohon itu ada yang tuh sampai warnanya kuning-kuning gitu pohonnya, daun-daunnya, karena dia kekurangan air. Dan ini belum ketua lakuin pengocoran juga. Next kita lakuin pengocoran ditambah pakai pupuk ya. Dan ini ada satu pohon yang kelewat kemarin itu waktu pemetikan sebelum lebaran, dan hasil buahnya mantap friend tuh. Dan kali ini ditemenin sama biasa si Edi, dia lagi libur, terus nemenin deh. Dan ini sambil juga ngeliat nih, ada kopi. Waktu itu ketua belajar okulasi ya, ini okulasi dengan klon komari. Nah ini klon komari dari Muara 2, waktu itu dikirimin dari sana. Dan ini ketua yang nyetek, yang okulasi ya, ini udah mulai munculkan tunas, ini udah hidup. Terus ini gimana nih, belum hidup. Nah ini malah tunas bawah yang hidup, kita buangin ini biar pertumbuhan fokus ke sini, karena ini masih hidup friend. Nah kita tutup lagi. Oke. Untuk pisang, untuk pisang ini friend, untuk pisang sendiri udah lumayan besar ya, tuh umur berapa ya, 5 bulanan kemungkinan kurang lebihnya. Terus apalagi nih, kacang juga nih untuk bibit udah ready, kita bakal nanemin lagi untuk kedepannya. Dan ini yang ketua bilang kopi ya, kopi juga udah mulai menunjukkan taringnya, dia udah mulai hidup. Ini ada hewan yang sampai mati di sini. Tuh sebelah sana ada lagi kopi-kopi yang harus kita bukain. Nanti setelah ini ketua mau nyari pakan kelinci juga. Kelinci yang di rumah kan butuh pakan juga. Jadi nanti sekalian ya nyari pakan, sambil insya Allah nanti kalau waktunya cukup, ketua juga mau bawa kayu bakar kayak ketang sedikit kan. Nih kopinya kurang perawatan ya, kita fokusin ya, buangin tunas-tunas ini biar pertumbuhannya itu fokus ke atas nih, biar fokus ke sini. Ini kita buang dulu kan. Nah fokus dia di situ. Apa sih, buang di sini gitu. Nah sip, bagus ya friend. Nih kita tunas bawah, buangin dulu. Bang. Sekarang dulu. Oke. Yang ini juga udah hidup friend, kita bilangin ini. Oke. Rumputnya juga udah mulai nyusul naik, udah tinggi banget. Ini the next
target selanjutnya ya kita buangin, kita ini ya bersih nih. Nah oke, jadi lanjut nih. Nih terdapat ciri-ciri antraknosa tuh, ngeri friend. Antraknosa harus kita singkirin, kita buang dan nggak menyebar, dan penyemprotan fungi juga harus dilakuin. Nah jadi sebelumnya itu ketua juga udah melakukan penyemprotan fungi. Berhubung sekarang udah udah banyak panas dan musim hujan juga udah berkurang, jadi nggak ketua lakuin penyemprotan lagi. Dan ini banyak pohon cabai juga yang kekeringan tuh, padahal beberapa hari panas. Walaupun kondisi tanah masih terbilang basah ya, masih basah ini, cuman ini udah kekuningan dia. Banyak bunga yang tuh rontok juga friend. Dan nanti kita lakukan kocor ya, kocor biar kebutuhan air tercukupi. Tuh banyak bunga yang rontok karena apa ya, karena ini kekurangan air. Ini tuh terkena penyakit sejenisnya kayak trips dia kalau nggak salah ya, untuk para suhu mohon infonya. Terus ini nih cabai ini juga nggak tahu kenapa nih pucuknya pada coklatan kuning. Ini juga sebenarnya ini tuh dia mau tumbuh muncul bunga yang sangat lebat, cuman karena panas jadi tuh mereka terhambat. Ini jadi mati gini, ujung daunnya kurang bagus. Nah untuk estimasi mungkin ini untuk pemetikan cabai di kedepannya sepertinya itu bertambah ya untuk hasil petikan, karena yang hasil petikan kemarin itu dapat sekitar 16 atau 17 kilo, dan sekarang ya semoga aja bisa bertambah ya friend. Ki keren nanti sih loh, keren nanti apa 3 kali Pak keren kan gini wes 3 kali kapan ini nggak salah ya friend. Ini jadi di ini kan ada galahnya dulu, ketua tinggal, dan sepertinya udah diambil bapak. Jadi pengecekan sore ini ya ketua muter-muter ngeliat kebun sambil kontrol lah ya, apa sih yang terjadi di kebun ini selama 1 mingguan lebih ditinggal. Dan ternyata rumput semakin naik, terus pertumbuhan juga udah mulai kelihatan ya, kelihatan mulai naik juga. Kayak cabai sebelah sana juga udah mulai tinggi. Ini cabai sebelah sini juga buahnya udah mulai banyak. Yang harus lakuin ketua selanjutnya adalah pemetikan cabai, terus pembersihan lahan, dan pengocoran itu juga peran. Mantap, kita keliling dan sembari ngobrol-ngobrol ringan aja ya, sembari vlogging hari ini, sore ini. Mau ngobrolin apa? Jadi kalau ngomongin cabai, sebenarnya cabai itu sangat-sangat menguntungkan friend, apalagi untuk kita yang baru ngebuka lahan seperti ini, karena ini bisa banget ngebantu kita mendapatkan penghasilan lebih cepat di awal daripada kita harus nunggu tanaman pokok seperti coklat ini dan kayak kopi, pisang, itu lebih lama dibandingkan kita nanam cabai. Kalau cabai itu insya Allah lebih cepat perbandingannya ya, seperti itu. Dan ini kalau ketua lihat ya, perkembangan pohon kakaonya juga udah mulai mengeluarkan tunas dan sembari ngebawa bunga. Nah mudah-mudahan untuk ini itu bisa dia tumbuh besar tanpa terjadinya pembusukan yang menyeluruh. Karena waktu itu kakao di sini tuh gimana, buahnya banyak, lebat gitu. Nah tapi dikarenakan curah hujan terlalu tinggi, apalagi ini kakao lokal ya, banyak yang terjadi gagal panen. Ya bisa dibilang semua gagal panen karena yaitu dia terkena busuk fusarium atau apa ya, itulah intinya terkena busuk kakao-kakaonya. Jadi ya gagal panen friend gitu. Nah terus untuk perkembangan rumput sendiri, yuk kita lihat ke atas nih. Untuk rumput sendiri tuh wah lumayan udah menutup ya. Di ngaret di harus kodok sintrong gitu. Diriti kan? gopo Hah?
kae nang jok. Right. Keret karo nganu kandini sih kok ya. Mas karo iki munggah niling dulu. Nih, kene iki wae diak iki. Nih kan, itu jadi ini namanya sintrong. Sintrong ini kelinci suka banget dan bisa menghasilkan banyak banget urin karena apa? Mengandung banyak air. Nah, tapi selain buat kelinci, ketua sendiri tuh suka sama ini. Apalagi kalau di apa namanya? Dikulup terus nanti sambelin gitu. Itu juga enak kan. Ini kopi yang non? Hah? Nang jok. Enak ah. Enak. Nang isor karet. Hah? Apa jigok mama sih mau? Enak. Nang sore? Nang sore enak gak? Kayak tiba kayak. Awas ambruk montore. Standarnya rapas gitu. Oke, lanjut. Itu tadi adalah kopi yang udah diokulasi lebih dahulu dan ini non apa? Bendi. Iya sisa montore. Nah tadi teriak katanya motornya mau jatuh. Ya karena kondisinya miring ya nggak pas. Terus tanda pun nggak dibenerin sama pas sama ketua karena tadi susah. Ini kita benerin dulu. Kita kebetulan. Oke, lanjut kita naik biar aman. Sentosa. Nah, sudah aman. Oke, kita lewat sini ya untuk percabean yang sebelah sini. Lanjut. Ini cabai baru tanam, kurang lebih usianya sekitar berapa ya? 2 bulanan kemungkinan keren. Ini usia 2 bulan. Tapi karena kurang hujan ya dia jadi kuning kayak gini. Kurang air. Kalau pas hujan itu bisa hijau lagi, bisa hijau banget kan kondisi daunnya. Ini rumputnya habis dicabutin sama bapak yang sebelah sini. Jadi tuh kelihatan cabenya. Mantap ya untuk pertumbuhannya. Tuh rumput yang belum dicabutin kondisinya tebal banget, lebat, hijau. Semoga aja ke depan masih ada kiriman hujan biar nggak terlalu kerja keras banget untuk ngocornya. Karena kalau nggak ada hujan ya otomatis mau nggak mau ngocor. Tuh sebelah sini juga ada semayan tembakau, rencananya ke depan juga mau tumbang sari tembakau juga di percabaiannya. Ini juga sepertinya kurang air, jadi kondisinya kurang subur. Ya seperti yang ketua bilang, masih jarang sekali hujan di sini. Semenjak mau lebaran itulah, bahkan lebaran baru hujan sekali, itu pun gak deras, gak lama. Itu di lebaran pertama ya. Ketua lanjut melakukan pengecekan ke atas ya. Ke atas, coba lihat di atas seperti apa. Dan ternyata rumputnya juga ya sama aja kayak di bawah. Mantap rumputnya. Tapi kalau kondisi bawahnya kayak gini ya, it's okay lah. Sebanding dengan kondisi pengerjaan yang harus kita kerjain. Semoga aja aman. Astagfirullah. Semoga aja aman sampai ke depan. Aduh. Lihat masuk ke sini. Oke. Sampai masa panen ya, itulah harapan ketua, aman sentosa. Terus ini ada lagi cabenya tuh. Kalau ada yang nanya cabenya jenis apa, di sini tuh ketua nanamnya apa ya friend? Cabai bisa dibilang lokal, cuman dari lokal ini kayaknya bentuk buahnya tuh berbeda-beda gitu ya. Karena lokal di sini tuh yang ketua maknai adalah ketua ambil bibitnya itu dari bibit yang bapak orang tua dari ketua itu ngumpulin sejak lama. Setiap ini kan nggak pernah
apa ya, nggak pernah beli ya, bisa dibilang kayak gitu ya untuk cabai rawitnya, karena nanam sendiri. Dan kondisi yang tua itu dibiarin mateng terus disemai lagi, jadi tiap tahunnya kayak gitu. Dan ini kemarin alhamdulillah nyemai banyak, jadi ditanam di kebun ini Tumbang Sari sana untuk itu tadi nambahin pemasukan awal gitu. Wah, keren. Coba lihat tuh, rumput di atas sudah menggila banget ya. Tuh sebelah sana lagi, gila. Ya, pelan-pelan deh pengerjaannya, karena super banget ini rumputnya. Oke, seperti itulah kondisinya, sangat-sangat berat untuk pengerjaannya. Jadi mungkin ke depan ketua punya rencana untuk melakukan penyemprotan kakao ini, karena kakaonya alhamdulillah nih banyak yang berbunga, semoga aja jadi. Dan satu penyesalan yang ketua sedikit sesali adalah waktu perantingan nggak ketua selesaiin. Itu sebelah sana masih belum selesai perantingan kakao. Dan kalau ngelihat kondisi kakaonya itu sepertinya bakal mengeluarkan bunga dan buah yang lumayan bagus, friend. Nih coba lihat tuh, ya kan, bagus, friend. Cuman nggak tahu nih untuk yang di atas seperti apa, karena kan nggak seketua selesain dalam apa ya perantingannya, karena waktu itu benar-benar keteter banget, tenaga kerja juga nggak ada, bukan nggak ada, lebih tepatnya ke uang buat yang ngerjain itu nggak ada, karena di kebun ini keterbatasan dana juga. Jadi ya baru sebagian sana yang di dalam perantingan, sampai bawah sana sini dan atasan itu belum friend gitu. Jadi ya pelan-pelan untuk di tahun ini belum bisa semuanya kepegang. Rencana buat nanam pisang juga belum semuanya kita tanam. Terus ini banyak banget sih sumpah yang harus kita kerjain, untuk nyetek kopi, pemilihan ranting kopi dan sebagainya. Itu rumput juga udah minta disemprot lagi. Untuk kakao juga nantinya minta disemprot ya, biar nggak terkena bangkel. Kalau bangkel bahasanya apa ya, PBK, nah penggara buah kakao. Terus penanaman pisang harus dilakuin juga, tapi kemungkinan untuk di periode ini belum dulu, menunggu nanti ya, senggang dulu untuk penanaman pisangnya. Ini cabai yang ketua waktu itu pernah spill, dia dari semai sampai dewasa tumbuh di sini itu umurnya bareng, cuman mereka telat tumbuh. Jadi tuh kondisinya seperti itu, udah mulai membaik ini friend. Kalau kemarin-kemarin tuh kuning kecil kerdil, ini sekarang udah mulai membaik setelah kita tabur pupuk. Dan ya seperti ini kondisinya. Nih buahnya lumayan lah ya, udah mulai tua juga, udah yang merah tuh. Bismillah, pemetikan saja bertambah. Oke. Dan ini pun belum buah semua, masih ada banyak yang belum berbuah. Kondisi cabenya ada yang udah berbuah, ada yang masih belajar berbuah. Jadi seperti ini. Nih, astagfirullah, ini banyak yang merah, ini terkena keriting. Jadi ada rintangannya juga, nggak segampang itu friend. Ya gitulah suka dukanya jadi petani. Sukanya kalau panen dan ngeliat tanaman tumbuh dengan subur. Dukanya ya kita harus melakukan perawatan. Kalau mau hasil yang bagus ya kita merawatnya harus bagus, harus serius. Nih kita buangin ini. Ini harusnya biar tumbuh maksimal kita buangin ini. Tuh karena itu tadi belum kepegang friend. Jadi maut ya kalau bahasa ininya, tenaga ketua. Kesana kesini dah aman. Untuk penampungan air sendiri di kebun ini alhamdulillah udah ada berapa ya, 7 kalau nggak salah. Ini salah satunya, kondisinya banyak daun. Dan lihat di atas, wow, rumput nggak karuan. Nih kakao yang nggak sempat dilakukan perantingan juga ada. Next project untuk tahun depan ya, ini sebenarnya
ya satu penyesalan. Tapi kalau ketua lakukan perantingan sekarang udah telat banget, dan kondisinya malah bunga yang muncul bakalan rontok, friend. Bisa jadi rontok. Ya dulu berpikirnya ketua gimana ya, kayak ya udah nggak ada harapan gitu loh. Kayak kalau melakukan perantingan waktu itu ketua mikirnya kayak ya udahlah telat ini mah gitu. Yang bawah-bawah aja ketua mikirnya bakalan telat gitu. Tapi ternyata ada kiriman panas kemarin beberapa hari, itu muncul tunas dan bunga, friend. Itu ya alhamdulillah sih. Nggak apa-apa deh. Untuk yang di atas kita lanjutkan proyeknya nanti kalau udah sempet. Karena ini sumpah bener-bener tua masih banyak banget pengerjaannya ya. Ini ada waluh, astagfirullah. Dia udah tua, bosku. Tua atau terkena semprot ini ya. Kok kayak gini tapi kok busuk ya. Ini sebenarnya udah tua, tapi nih tuh kok busuk. Coba kita ambil. Ini coba kita petik ya. Astagfirullah. Untuk daunnya sih kayaknya masih bagus ya, friend. Kayaknya bagus. Tua atau busuk ini? Coba kita bawa pulang aja. Sepertinya sih tua, sepertinya ya. Atau malah busuk terkena serangan penyakit. Tapi nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari bijinya mengeluarkan aroma yang busuk sih, friend. Gimana nih? Ambil nggak ya? Bagus sebenarnya. Walah, busuk, friend nih. Oh, diserang penyakit. Buang aja. Aduh. Dah, itu jadi gagal panen waluh. Terus untuk ini udah ada tuh buah yang muncul satu. Terus yang kecil-kecil juga tadi ketua ngeliat sebelah mana ya tadi ya? Sebelah sini juga ada tadi. Mana ya? Tadi kita ngeliatnya di mana ya? Di sebelah sana kayaknya, orang. Tuh mana? Udah nggak ada lagi ternyata. Ini ada pohonnya sampai kesini. Tapi buahnya kosong. Oh, ini di bawah ini nih. Ini udah ada calonnya lagi, tapi masih kecil. Nah kalau masih kecil gitu masih apa ya, masih 50-50 lah untuk dia bisa tumbuh besar, karena ada banyak kemungkinan bisa jadi nanti disengat sama hama terus dia mati ya kan gitu. Nah, tahu gak sih, friend, dulu tuh sebenarnya nih kenapa ketua nanam waluh? Karena apa? Karena gini, dulu kan mikirnya untuk mengurangi gulma ini gimana caranya gitu ya. Ketua waktu itu punya ide gitu buat ya nanam waluh ini. Nah, ketua itu pernah ya nanam dari sono keliling ke atas, muter ini sampai benar-benar banyak lah yang ketua tanam. Tapi ya itu tadi, apa yang kita harapin terkadang nggak bisa sesuai sama hasilnya gitu ya. Yang tumbuh cuman beberapa pohon gitu dari banyaknya pohon, dari banyaknya waluh yang ketua tanam. Waluh itu bahasa Indonesia apa ya? Ya itu deh, waluh intinya teman-teman juga tahu lah bentuknya seperti apa tadi. Itu jadi yang tumbuh itu ada 1, 2, 3. Kalau nggak salah ada 3 pohon. Cuman waktu itu yang di atas, waktu penyemprotan gulma yang kedua di kebun ini, ketua semprot. Karena apa, itu udah ketutup sama rumput, jadi ya udah ikut kesemprot. Dan sekarang kondisi rumputnya juga udah tinggi banget tuh di atas. Nah, untuk sekarang ini kemungkinan untuk di atas ya udah ketua biarin dulu, karena kalau disemprot ini udah memasuki musim kemarau. Nah, selain itu juga selain air susah ya, selain air yang susah, nanti yang bingung adalah setelah semprot mau diapain gitu. Kalau nggak ditanemin ya rugi gitu, karena kan habis disemprot udah makan obat juga. Jadi kemungkinan nanti dulu untuk di kebun ini penyemprotannya di atas. Kita kerjain yang di kebun B, itu kebun B udah tertinggal sangat jauh.
kebun B penyemprotan dulu, nanti setelah penyemprotan langsung okulasi kakaonya. Setelah okulasi kakao nanti lanjutkan project penebangan karena di kebun B juga belum selesai, friend. Nantilah kita spilkan ya kondisi kebun B seperti apa. Itu kondisi rumputnya udah nggak karuan, udah tinggi banget. Sebenarnya untuk kondisi penyemprotan rumput itu bareng sama di sini juga. Ya teman-teman bisa lihat kondisi di atas tadi yang ketua spilkan kayak apa. Ya seperti itu kondisi kebun B rumputnya. Dan untuk di sini juga okulasi kopi dan okulasi kakao juga harus berlanjut. Ini udah tinggi-tinggi banget, harus kita lakukan okulasi biar apa, untuk beberapa tahun ke depan bisa menyokong, bisa udah panen, bisa pulih gitu ya. Karena kalau ngandelin kakao lokal ya itu tadi, ketika curah hujan terlalu tinggi kita yang kalah, friend. Petani yang nangis karena kalau curah hujan tinggi ya harapannya kecil banget untuk panen, apalagi kakao lokal ya. Bisa dibilang 99% itu kalau terkena busuk bisa gagal panen ya. Apa ya, friend, kayak gini itu mikirnya kalau dikejar terlalu berlebihan, maksudnya kita fokus nih buat ngerjain kebun ini bum 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 gitu kan, itu nggak bisa gitu. Kita emang harus bertahap, pelan-pelan, dari hari ke hari kita belajar lah gitu untuk mengenal kebun ini gitu, untuk apa ya, untuk belajar sabar juga gitu. Nggak semuanya harus instan, apalagi dalam hal berkebun seperti ini ya, nggak ada sesuatunya yang instan gitu, friend. Semua juga harus perlahan, pelan-pelan ya. Ya mungkin ini bagian dari proses ketua ya untuk di perawatan kebun ini. Teman-teman bisa jadi saksi untuk kedepannya perkembangan kebun ini akan jadi seperti apa. Tahu gak sih, friend, tadi kan ketua sempat kepleset jatuh ya di nih kepleset jatuh umbi ini, apa sih, talas ya. Ini yang busuk tadi tuh licin kan, bau. Nih celana ketua kena tadi, bau, friend. Ini udah dilakuin penyemprotan sama bapak, cuman nggak mati, nggak semuanya mati, masih subur. Cuman kalau untuk talasnya ini busuk, dia mati, friend. Tapi nggak semua sih, itu mati, friend. Mati, cuman sintrong. Bau. Situ. Nih, coba lihat, friend. Itu kakao lokal dengan kondisi setelah dalam perandingan. Tunasnya lihat, banyak banget tunas air ya, mantap. Ya, jadi seperti ini. Project selanjutnya itu mungkin ketua bakal bangun gubuk di sini karena biar memudahkan juga nantinya ya, ketika kita melakukan perawatan, ketika kita di kebun ini, ketika tidak mau hujan, ketika kita mau istirahat juga udah enak gitu, udah ada tempat berteduh ya. Gitu. Kalau sekarang ya tempatnya kayak gini, kayak di padang pasir, bukan padang pasir ya, kayak di, ya terbuka banget lah intinya. Gak ada tempat berteduhnya, mungkin di bawah pohon kita bisa berteduh. Bisa kebayang gak, friend, kondisi pengerjaannya sesusah apa dulu. Ini kayunya besar-besar banget ya, tuh kondisinya. Ketua lakuin perencekan itu menguras waktu kurang lebih hampir 1 bulan untuk di kebun ini sendiri. Wow. Dan kebayang nggak kalau semisal ketua nggak nanam cabai, berapa lama lagi ketua nunggu panen kakaonya, ya kan? Itulah untuk kakao sendiri itu kemungkinan nanti kalau bunganya jadi buah ya, kita lakukan penyemprotan insektisida biar nggak terjadi penggerek tadi. Kalau kebun-kebun seberang sana mah bersih-bersih semua, cuman kayaknya kebun ketua aja yang
kondisinya rumputnya luar biasa. Ya udah, pelan-pelan aja ya. Kita syukuri, kita jalani, kita nikmati. Di oleh akeh. Soleh akeh. Hah? Turung? Kayaknya lemu-lemu. Laporan kondisi pohon winong dulunya sebesar ini ditebang untuk diolah jadi kebun. Aduh, nih rumputnya tumbuh subur di kebun ini, mantap banget. Mantap nggak Di? Mantap, mantap. Mungkin dulu lah kayak gede-gede. Lomboknya kiri mbok gereti orang kan? Hah? Orang mbok riti kan? Aduh, ya ampun. Awas lombok. Awas lombok Nah itu tinggi. Walah. Ini prank kondisi kopi yang udah dilakukan okulasi. Mantap ya, super. Umur berapa ini? Kurang lebih 3 bulanan atau 2 bulan lebih ya, kalau 2 bulan. Jika udah hidup kita buka bulung ini. Bislah. Misalnya teman-teman bisa lihat nggak nih? Ini beberapa tanaman pisang nih, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai sebelah sana itu udah mulai tumbuh dengan subur ya. Ya kalau dibilang penyesalan lagi gitu. Kenapa dulu nanamnya cuman sedikit gitu ya? Tapi ya udahlah, untuk bisa dilanjutkan next project untuk penanaman pisangnya bisa kita lanjutkan nanti. Jangan semuanya kita pegang karena nggak mampu juga gitu. Ini ya tetap bersyukur aja. Ya udah, mungkin gitu aja lah untuk vlog hari ini, friend. Jadi kegiatannya yaitu kontrol kebun, ngecek kebun setelah lebaran, sembari nyari pakan, ditemani sama Edi. Aduh, sempel ya. Kasus sih. Ayo sudah. Oke. Langsung ya kita turun ke motor. Terus tadi sih astagfirullah. Tadi sih rencananya mau sambil ini ya, friend. Mau nyari kayu bakar juga gitu. Tapi nggak tahu ini bisa bawanya apa enggak. Ini aja udah berat ini. Pakan segini. Sebenarnya kuncinya cuma 3, tapi kan sekalian nyari pakan biar beberapa hari ke depan nggak ngarit. Yuk. Masuk.